Ada info terbaru dari seorang warga Iran langsung, yang dimana dia ada di lokasi ketika demo besar yang sampai mengakibatkan 36.000 kurang lebih pendemo mati di tempat, ditembak. Ada yang terluka parah, dibawa ke rumah sakit. Oleh polisi dibilang apa? Jangan obati orang tersebut, biarkan mati. Kejam bukan? Kejam. Jahat bukan? Jahat. Tapi apa bagi rakyat Konoha? Iran pahlawan, Iran hebat, dan bahkan Iran dianggap sebagai tokoh juru perdamaian. Konyol bukan? Konyol. Coba sekarang kita simak pernyataan dari warga Iran sendiri, yang dimana memberikan kesaksian bahwa kejadiannya sangat-sangat mencekam, penuh kebrutalan, penuh penindasan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Anak kecil tak bersalah, di sniper teman-teman. Kita simak videonya. Rakyat lagi demo, langsung anak kecil umur 3 tahun sama ibunya mau buang sampah di depan rumah. Jadi pas udah demo besar di Iran, udah jutaan orang keluar karena di raja Iran udah suruh mereka keluar untuk jadi revolusi di dalam Iran. Mereka mulai tembak langsung masyarakat yang lagi protes dan tangan mereka kosong, nggak bawa senjata atau apapun. Dan di dalam 2 hari, mungkin nggak sampai 2 hari juga, orang dibunuh oleh sistem pemerintah itu dan sendiri. Jadi mereka teror, mereka jadi berlakukan genosida di Iran. Dan berita itu nggak sampai ke Indonesia. Beritanya nggak sampai Indonesia. Dan anehnya tahu apa? Tunggu sebentar, bukan nggak nyampe sebenarnya, nyampe. Cuman oleh pemberitaan Indonesia ditutupi. Kenapa ditutupi? Takut ladang pemberitaan bahwa Iran itu pahlawan runtuh. Karena apa? Sikap terorisme dari rezim jahat ini, rezim teroris ini. Dugaan saya begitu. Kalau dugaan kalian bagaimana? Kan kalau di Indonesia pemberitaannya seolah-olah perang antara pahlawan dan penjahat. Ya, pemberitaan di Indonesia kan begitu. Pahlawannya nih Iran nih. Kita bangun Iran ini pahlawan, serta lawan-lawannya nih penjahat. Kan mau dibangun seperti itu pemberitaannya. Agar apa? Agar laku di Indonesia, teman-teman. Padahal yang berperang ya sama-sama punya track record jahat. Cuman Iran sebagai golongan teroris yang mengaku Islam, jelas ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pahlawan bagi umat muslim. Karena banyak umat muslim Sunni yang sudah dibantai oleh mereka. Pembantaiannya bagaimana? Parah teman-teman. Jahat, kejam, sadis. Dan tidak bisa kita bayangkan ketika mereka melihat, menyaksikan depan mereka sendiri anak-anak kecil dikumpulkan, perempuan-perempuan dikumpulkan, pemuda-pemuda dikumpulkan di sini, yang tua-tua di sana. Dimulai dari anak kecil, dicincang, dibunuh, dimutilasi teman-teman. Setelah itu ke pemuda-pemudanya. Diapain pemudanya? Dikumpulkan di satu ruangan, lalu dipres sampai tubuhnya itu hancur. Habis itu perempuannya diapain? Diapain? Benar, nggak perlu ditanya. Ya, ibu-ibunya diapain? Bapak-bapaknya diapain? Dimutilasi, dibunuh, diperas darahnya, dibuang ke sungai. Teroris rezim Iran. Ya Allah. Di Indonesia di saat itu kan masih belum perang, masih hampir satu bulan sebelum perang kan. Beritanya udah keluar di Amerika sama yang lain. Malah banyak orang yang sekarang bersik banget di sini untuk ayo kita mendukung rezim Iran, pemerintah Iran karena lawan Israel sama Amerika. Kenapa waktu rezim di Iran melakukan genosida, bunuh puluhan ribu orang di Iran, kenapa mereka malah diem? Mereka ikutin kemanusiaan atau apa? Atau mereka mensupport teroris? Mana? Kalau menurut aku sendiri mereka support yang lain, bukan kemanusiaan. Kalau kita mau bahas kemanusiaan, kenapa mereka diam? Kenapa berapa tahun sebelumnya ada bunuh-bunuhan lagi di Iran, mereka malah diam lagi? Tapi kenapa jadi langsung perang? Mereka bersih karena mereka nggak support Iran. Mereka mau siapa aja yang bisa jadi perang sama Israel. Mereka gak peduli mau Iran atau yang mana pun. Jadi nggak ada urusan sama. Di Indonesia itu memang kalau berbicara masalah kemanusiaan, sok paling tahu tentang rasa kemanusiaan. Saya ketika datang ke tempatnya Hussein Gaza, saya berdialog dengan dia. Satu pertanyaan saya yang tidak bisa dia jawab ketika saya menanyakan, kalau berbicara masalah kemanusiaan, ini kantornya besar teman-teman. Kalau tidak salah
lebih 2 lantai. Kantornya Hussein Gaza, kemanusiaan, galang donasi. Ya, kalian ada di Google Map, ada di Google kok, kalau kalian ingin tahu seperti apa kantornya Hussein ini ya. Saya datang ke sana. Saya tanya kepada dia, kalau ini kantor berbicara masalah kemanusiaan, saya tanya, apa yang dilakukan oleh Hasan Nasrul Syaitan di Lebanon, di Suriah, terkhusus di Suriah yang paling besar dampak pembunuhan mereka? Apakah ketika mereka membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu, membunuh lansia secara sadis, brutal, kejam, apakah itu dianggap sebagai punya kemanusiaan? Saya tanya seperti ini dan tidak dijawab. Saya tanya lagi, kalau kalian berbicara masalah genosid yang ada di Palestina, terus kalian menganggap Iran membantu, Hizbus Syaitan membantu, itu rasa kemanusiaan, perhatikan. Di Suriah, ketika kita bandingkan, di Palestina korbannya 135.000 kurang lebih korban jiwa yang digenosid oleh Israel. Di Suriah, yang digenosid oleh Iran, oleh Garda Revolusi Iran, oleh Hizbus Syaitan, oleh Bashar Assad, 3 milisi Syiah Rafidah teroris ini menggenosid lebih dari 500.000 jiwa. Saya kasih perbandingan, jawab mana yang bisa disebut masih berperi kemanusiaan. Lalu ada temennya si Hussein Gaza, saya berdua di situ dengan informan saya. Hussein Gaza lebih dari 7 orang kalau tidak salah. Jawab satu di pojokan, itu kan kesalahan Hasan Nasrullah, bukan kesalahan Hussein. Masalahnya kan saya bertanya ke Hussein, apakah itu kesalahan? Apakah itu dosa? Apakah itu penjahat, kesadisan? Gak dijawab, teman-teman. Teriak syahid. Apa? Ya Allah. Berbicara masalah kemanusiaan, gak punya rasa kemanusiaan yang namanya Syiah Rafidah ini. Takiyah. Di depan kita seolah-olah moderat, seolah-olah peduli. Di belakang kita, track record mereka gak bisa ditutupi. Dunia mencatat, media mencatat, berita mencatat, warga sekitar yang mereka zalimi mencatat, mengingat di ingatan mereka. Sampai-sampai ketika mereka menceritakan ulang, tak terasa air matanya berlinang, teman-teman. Agar kalian tahu itu. Ya Allah, kemanusiaan katanya. Kemanusiaan yang orang yang lagi bersih banget di sini. Kita harus mendukung rezim Iran karena rezim Iran jadi keluarkan uang sama senjata untuk Hamas, sama Hezbollah, sama yang lain. Kamu mendukung teroris atau kemanusiaan? Karena berita yang sampai di Indonesia itu kampanyenya itu cuman Islam. Waktu itu kita ada preskon ya dengan Burjerdi. Yang mereka sampaikan cuma satu hal, kenapa Indonesia tidak mengecam Israel dan Amerika Serikat gitu. Kan kamu kan Islam, negara Islam terbesar lagi. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa rezim ini sudah membunuh orang dalam waktu 2-3 hari ketika demo dan masyarakatnya itu dilakukan dengan tangan kosong kan. Berarti kan demo-demo biasa ya, hanya unjuk rasa namanya. Dan mereka lakukan bersuara itu aja mereka. hanya bersuara kan, Enggak ada tanpa senjata. Enggak ada bakar-bakaran. Itu kalau Samsul ini dapat informasi tembak pakai apa? Genocide atau langsung pakai senjata berat. Rakyat lagi demo baik-baik di Brondong. Langsung. Beneran? No mercy. Anak kecil umur 3 tahun sama ibunya mau buang sampah di depan rumah. Di headshot sama senjata apa? Sniper. Sniper kan ada Hancur. ininya kan. Kamu bisa lihat wajah orang yang kamu mau tembak. Jadi orangnya udah tahu lagi tembak siapa, lagi target kepala siapa, anak kecil. Tapi tembak mati. serius ya? Sumpah, ada semuanya, ada bukti, ada semuanya. Ada buktinya banyak. Dan Ini bukan cuma omongan. dan nggak nyampe di Indonesia itu. Bukan nggak nyampe, ditutupi, dugaan saya ditutupi agar rezim Iran teroris ini di template sebagai pahlawan. Kenapa? Perang harus ada pahlawan, ada musuh. Jadi pahlawannya Iran, musuhnya Amerika gitu, teman. Penjahatnya Amerika lah gitu. Jadi itu yang berusaha dibangun. Kenapa? Seru, nggak mau kehilangan algoritma. Balik lagi ke sana. Mungkin dugaan saya, lanjut. Hanya Yang nyampe cuma makanya kalau sampai juga yang sekarang yang bersih gitu, mereka tahu juga, mereka malah sengaja diam karena mereka lebih support rezim teroris ini daripada masyarakat yang berusaha, jadi mereka dapat freedom di negara mereka sendiri. Ya. Seperti yang saya sampaikan, teman-teman, rakyat Iran sudah muak dengan ajaran-ajaran konyol, pukul-pukul kepala, pukul-pukul badan pakai rantai, tepuk-tepuk dada, melukai diri sendiri, mandi debu sambil pukul-pukul dada, jalan melata. Pokoknya dengan ajaran-ajaran konyol, belum lagi ajaran dendamnya, ajaran-ajaran fitnahnya, ajaran-ajaran nipunya. Takiyah itu kan ajaran nipu. Nah,
Ini semua warga Iran sudah tidak mau dengan ajaran-ajaran konyol-konyol, nipu-nipu dari sekte Syiah. Mereka ingin merdeka, mereka ingin berdaulat, mereka ingin menentukan jalan spiritualnya sendiri. Tapi rezim teroris ini tidak mau. Kalian harus masuk Syiah, kalian harus baiat ke Syiah. Gitu, nikah mut'ah. Oh, saya punya video nikah mut'ah, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Nah, anak-anak masih umur 12 sampai 14 tahun dipaksa untuk nikah mut'ah. Untuk apa? Ngeri pokoknya ajaran mereka. Nanti kita akan bongkar terus kebejatan-kebejatan ajaran Syiah ini yang konyol, nipu, sesat, menyesatkan, teroris pula. Jadi bagaimana dengan kalian? Masih mendukung Iran? Kaki di kepala, kepala di kaki. Kalau masih dukung rezim teroris Iran.